Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu menakjubkan, Rasulullah SAW mengabarkan satu nubuatan agung yang belum pernah terjadi sejak penciptaan langit dan bumi. Sebagai tanda bagi kedatangan Imam Mahdi, yaitu akan terjadi gerhana bulan di malam permulaan bulan Ramadan dan gerhana matahari di pertengahan bulan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Inna limahdiyina ayataini lam takuna mundu khalqis samawati wal ard yankasiful qamaru li awwali lailatin min Ramadan wa tankasifus samsu fin nisfi minhu." Sesungguhnya untuk Mahdi kita ada dua tanda yang belum pernah terjadi sejak langit dan bumi diciptakan, yaitu gerhana bulan akan terjadi pada malam pertama dalam bulan Ramadan dan gerhana matahari akan terjadi pada pertengahannya. Sunan Daruqutni nomor 1771. Hadis ini sangat termasyhur. Para ulama telah menuliskan di dalam kitab-kitab mereka kabar gaib agung dan nubuatan yang tidak ada duanya dari Rasulullah SAW ini. Hadis ini terdapat dalam kitab-kitab hadis baik Sunni maupun Syiah. Jadi dalam hadis ini dinubuatkan akan terjadi gerhana bulan dan matahari dalam bulan Ramadan. Gerhana bulan akan terjadi pada malam pertama dan gerhana matahari akan terjadi di pertengahannya. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan gerhana bulan pada malam pertama adalah malam pertama dari biasanya bulan mengalami gerhana. Dan gerhana matahari pada pertengahannya maksudnya adalah gerhana matahari itu akan terjadi pada tanggal pertengahan dari biasanya matahari mengalami gerhana. Hukum gravitasi ditemukan oleh Isaac Newton pada abad ke-17 Masehi. Sebelum itu perhitungan rinci bagi ilmu astronomi belum memungkinkan. Setelah itu ilmu astronomi mengalami kemajuan sehingga dapat mengetahui gerhana-gerhana bulan dan matahari yang sudah terjadi di masa lampau dan juga dapat diketahui dengan pasti gerhana yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan dengan adanya ilmu astronomi itu dapat diketahui dengan pasti pada tanggal berapa saja biasanya bulan dan matahari akan mengalami gerhana di masa depan. Berdasarkan pengetahuan itulah ternyata diketahui bahwa sudah menjadi ketetapan hukum alam bahwa gerhana bulan itu biasa terjadi di antara tanggal 13, 14, dan 15 bulan Komariah. Sedangkan gerhana matahari terjadi di antara tanggal-tanggal 27, 28, dan 29. Kembali kepada hadis gerhana bulan dan matahari sebagai tanda telah turunnya Imam Mahdi, di mana disebutkan bahwa gerhana bulan akan terjadi di malam pertama pada bulan Ramadan dan gerhana matahari pada pertengahannya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa gerhana bulan akan terjadi pada tanggal 13 Ramadan, sedangkan untuk gerhana matahari tanggal 28 Ramadan. Kenapa gerhana bulan itu akan terjadi tanggal 13 dan gerhana matahari tanggal 28? Kenapa bisa diartikan demikian? Sementara dalam hadisnya disebutkan bahwa gerhana bulan akan terjadi di malam pertama bulan Ramadan dan gerhana matahari pada pertengahannya. Perlu diperhatikan bahwa pertama dalam hadis itu digunakan kata qamar dalam bahasa Arab tanggal 1, 2, dan 3 atau malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu namanya hilal, bukan qamar. Dari tanggal keempat sampai akhir barulah ia disebut qamar. Yankasiful qamaru li awwali lailatin min Ramadan. Gerhana bulan akan terjadi pada malam pertama bulan Ramadan. Yang kedua, sebagaimana disebutkan tadi, gerhana bulan itu biasa terjadi pada tanggal-tanggal 13, 14, dan 15 bulan Komariah. Sedangkan gerhana matahari biasa terjadi pada salah satu dari tanggal-tanggal 27, 28, dan 29. Sehingga jelas sekali gerhana bulan itu akan terjadi pada tanggal pertama biasanya terjadi gerhana, yaitu tanggal 13. Dan gerhana matahari akan terjadi pada tanggal pertengahannya, yaitu tanggal 28 Ramadan. Suatu tanda yang luar biasa dan jelas. Jika gerhana bulan dan matahari seperti itu terjadi, maka dipastikan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya itu telah turun.
Dan ternyata dua peristiwa alam yang dinyatakan dalam hadis ini benar-benar telah terjadi. Diketahui bahwa gerhana ini terjadi pada hari Kamis 13 Ramadan 1311 Hijriah atau 22 Maret 1894 Masehi. Sedangkan gerhana matahari terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Ramadan 1311 Hijriah atau 6 April 1894 Masehi. Gerhana ini terlihat di belahan bumi timur atau wilayah Asia, seperti India, Indonesia, Filipina, Jepang, Australia, dan Kepulauan Pasifik, juga termasuk Afrika dan Eropa. Kemudian pada bulan Ramadan tahun berikutnya gerhana ini berulang, yaitu terjadi pada tanggal 11 Maret 1895, sedangkan gerhana matahari pada tanggal 26 Maret yang nampak di belahan bumi barat. Berdasarkan hasil penelitian para ahli, dari tahun 1800 Masehi sampai tahun 2000 Masehi, telah terjadi 17 kali gerhana matahari dan gerhana bulan, keduanya dalam bulan Ramadan. Akan tetapi, hanya pada tahun 1894 saja terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan itu tepat seperti yang telah disebutkan dalam hadis tersebut. Gerhana matahari itu terdiri dari 4 macam: partial, anular, anular total, dan total. Pada gerhana matahari partial, sebagian matahari menjadi gelap. Pada gerhana matahari anular, bagian tengah matahari menjadi gelap, akan tetapi bagian pinggirnya terang. Pada gerhana matahari total, seluruh matahari menjadi gelap. Sedangkan gerhana matahari anular total adalah jenis yang ada di antara anular dan total. Ini adalah jenis yang paling langka. Profesor Michel telah meneliti gerhana-gerhana matahari yang telah terjadi pada masa lampau. Beliau menjelaskan bahwa di dalam abad pertengahan telah terjadi sebanyak 237 gerhana matahari. Di antaranya hanya 10 kali yang merupakan jenis anular total itu. Gerhana matahari tanggal 28 Ramadan 1311 Hijriah itu merupakan jenis tersebut. Oleh karena itulah ia berbeda dari gerhana matahari yang biasa. Apabila bulan bergerhana, maka ia dapat dilihat oleh lebih dari separuh bola bumi, akan tetapi gerhana matahari hanya dapat terlihat di kawasan yang terbatas. Banyak sekali gerhana matahari terjadi pada tempat-tempat yang merupakan lautan atau yang tidak ada penduduknya. Gerhana matahari tahun 1894 itu dapat dilihat dari berbagai kawasan di Asia. Di dalam buku Canon of Eclipse, Profesor Oploser menyatakan bahwa hanya gerhana-gerhana matahari yang jelas saja yang telah diperlihatkan tempat-tempatnya melalui peta. Dikarenakan gerhana-gerhana pada bulan Ramadan tahun 1894 Masehi itu adalah gerhana yang jelas, oleh sebab itu lintasannya telah ditampilkan oleh Profesor Oploser di dalam petanya. Pada peta di halaman 148 buku itu telah ditandai lintasan gerhana matahari itu. Di dalam National Almanac London tahun 1894 pun lintasan gerhana matahari tersebut telah digambarkan dalam sebuah peta. Tentu saja yang paling istimewa dari gerhana matahari dan bulan pada bulan Ramadan yang terjadi pada tahun 1311 Hijriah atau tahun 1894 Masehi itu adalah terjadi pada satu tempat yang telah ditentukan dan pada tanggal yang telah ditentukan, menjadikannya suatu peristiwa yang luar biasa sebagai pertanda telah turunnya Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.